Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Nazari, kelas KM 301, Prodi Prodi PJJ Ilmu Komunikasi. Ya, saya di sini akan mereview jurnal yang pertama. Judulnya yaitu Relevansi Literasi Ekonomi Berbasis Digital dan Sumber Daya Manusia di Era Industri 4.0. Nama jurnal itu ABJOEIEC Al-Bahjah Journal of Islamic Economics. Penulis dan timnya adalah Susetila Firmansyah. Tahun jurnal ini diterbitkan tahun 2023. Nah, latar belakang dari jurnal ini membahas tentang pentingnya literasi ekonomi, literasi keuangan, serta literasi digital dan teknologi sebagai sumber daya penting dalam mengelola keuangan dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan ekonomi digital dan digitalisasi di era industri 4.0. Konsep dan teori dalam jurnal ini adalah membahas konsep literasi ekonomi sebagai kemampuan untuk memahami konsep-konsep ekonomi dasar, literasi digital sebagai keterampilan menggunakan teknologi digital, serta pentingnya faktor kontekstual dan internet dan penyajian informasi efektif kepada orang lain yang tidak menggunakan teknologi digital. Metode yang digunakan dari penelitian ini menggunakan metode berbasis perpustakaan atau library research dengan mengumpulkan dan menganalisis 50 artikel yang relevan dengan topik pembahasan. Proses penulisan dilakukan melalui basis data akademik dan perpustakaan digital yang terpercaya. Hasil dan analisis dari literasi ekonomi berbasis digital dan sumber daya manusia di era industri 4.0 memiliki relevansi penting dalam menghadapi ketantangan ekonomi digital. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep ekonomi dasar dan teknologi digital diharapkan dapat membantu dan mengelola keuangan dan beradaptasi dalam perubahan ekonomi. Kesimpulannya dari jurnal ini yaitu literasi ekonomi, literasi keuangan, dan literasi digital dan teknologi merupakan sumber daya yang penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghadapi tantangan ekonomi digital dan digitalisasi. Pengembangan literasi ekonomi dan sumber daya manusia di era digital menjadi kunci dan meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. Nah, ikut jurnal yang kedua yaitu jurnal itu Regulasi Penyiaran Digital, Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, dan Manfaat bagi Rakyat. Nama jurnal ini nama jurnalnya Jurnal Komunikasi Pembangunan. Penulisnya yaitu Ervan Ismail, Siti Dewi Sri Ratnasari, dan Yuni Tresnawati. Tahun jurnal ini diterbitkan Juli 2019, volume 17 nomor 2. Latar belakang dari jurnal ini yaitu jurnal ini membahas tentang digitalisasi penyiaran di Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan dalam industri penyiaran. Konsep dan teori dalam jurnal yaitu dengan menggunakan konsep dan teori dalam bidang komunikasi pembangunan untuk menganalisis digitalisasi penyiaran, termasuk aspek-aspek seperti peran pemerintah, peran swasta, dan manfaat bagi masyarakat. Metode yang digunakan dari jurnal ini yaitu metode penelitian yang digunakan adalah menganalisis isi kualitatif melalui studi kasus. Penelitian menggunakan sumber data yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek digitalisasi penyiaran di Indonesia. Metode observasi partisipan dan analisis teks pasal-pasal digitalisasi dalam draft revisi UU Penyiaran dari Komisi 1 DPR RI tahun 2017 juga digunakan. Hasil dan analisa dari jurnal ini yaitu hasil penelitian menunjukkan ada 4 pengelompokan isu besar dalam draft atau rancangan RUU Penyiaran Komisi 1 DPR RI yang terkait dengan digitalisasi, antara lain definisi dan konsep-konsep penyiaran dan ketentuan umum. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa digitalisasi penyiaran memiliki dampak dan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam industri penyiaran di Indonesia. Revisi UU Penyiaran diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam hal ini. Untuk saat ini saya hanya mereview jurnal nasional aja ya. Jadi kita jurnal internasionalnya belum bisa nemu. Ya, lanjut yang ketiga yaitu judulnya itu Penamaan Etika Komunikasi Digital Melalui Learning di Pesantren. Nama jurnalnya itu Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication.
Penulisnya tim peneliti Universitas Darussalam Gontor, tahun jurnal ini diterbitkan tahun 2019. Latar belakang dari jurnal ini yaitu studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh dosen dalam mengemas materi pembelajaran e-learning dengan standar literasi media Islam online. Fokus penelitian ini juga mencakup pengembangan konten pembelajaran e-learning di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Darussalam Gontor. Konsep dan teori dalam jurnal studi ini menggunakan konsep etika komunikasi digital dan literasi media Islam online sebagai landasan untuk penamaan nilai etika dan berinteraksi melalui media digital. Teori Males dan Huberman digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian. Metode yang digunakan di jurnal ini metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada stakeholder di Prodi Ilmu Komunikasi Gontor, termasuk mahasiswa sebagai objek uji coba pembelajaran e-learning. Observasi dilakukan terhadap kegiatan uji coba pembelajaran e-learning yang berkaitan dengan etika komunikasi digital. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penamaan etika komunikasi digital di Universitas Darussalam Gontor dilakukan melalui Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penamaan etika komunikasi digital di Universitas Darussalam Gontor dilakukan berdasarkan 7 standar literasi di media Islam online, meskipun implementasi belum maksimal. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memetakan strategi penamaan etika komunikasi digital di lembaga pendidikan tinggi pesantren. Kesimpulannya dari jurnal ini yaitu studi ini menyimpulkan bahwa penamaan etika komunikasi digital melalui e-learning di pesantren memerlukan upaya yang terstruktur dan berkelanjutan. Implementasi standar literasi media Islam online dapat membantu mahasiswa santri dan berinteraksi secara etis dan bertanggung jawab melalui media digital. Ya, segitu saja dari review jurnal kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.